Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Zainuddin Malik dari kelas C4 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101200068. Pada video kali ini, saya akan membahas pemahaman materi pendidikan agama Islam. Yang pertama, hajatul insan ila rasul atau kebutuhan manusia kepada rasul. Tujuan materi ini memahami materi bahwa fitrah manusia memerlukan keyakinan tentang eksistensi Allah, beribadah kepadanya, dan memiliki kehidupan yang teratur. Memahami bahwa petunjuk Rasul adalah satu-satunya jalan untuk mencapai hal itu. Syarah al-insan atau manusia adalah ciptaan Allah yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Kedua, fitrah yang ada pada manusia terdapat menilai buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Fitrah dapat juga dijadikan saksi bagi segala perbuatannya. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Khalik, mengakui keberadaan Allah sebagai Khalik, dan keinginan manusia untuk hidup teratur. Wujudul Khalik, kewujudan pencipta merupakan sesuatu yang tak dapat diingkari pada dasarnya. Mengakui perkara ini Allah sebagai pencipta di dalam Al-Quran diakui orang kafir sekalipun. Perjanjian manusia ketika di dalam rahim ibunya juga menyatakan bahwa alasru birabbikum qalu bala syahidna. Ibadatul Khaliq, manusia secara umum mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Pengabdiannya kepada Allah adalah sebagai hasil dan akibat pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Hayatul Munadomah, petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke arah yang baik. Menurut Zaini 2015, pengertian kepemimpinan menurut Anun Rohim dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu spiritual dan empiris. Hidayatul Rasul, jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang rabbani dan dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, syahadatain pun terdiri dari pengakuan kepada dua, yaitu Allah dan Rasulnya. Ibadatul Sholihin, ibadah sahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikan sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Kedua, Marifatul Rasul atau pengertian tentang Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif dari kata rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi Rasul. Pertama, hamdun risalah, mengabdi dan menyampaikan risalah. Kedua, kudwaru fi tatbiqih risalah, menjawab kuduah, contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Sebagai catatan, tidak semua orang yang membawa risalah ajaran dan menjadi kuduah contoh dapat disebut atau diakui sebagai Rasul, karena yang benar Rasul adalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki ciri-ciri khusus. Pertama, memiliki as-sifatul asyasiyah. Kedua, mujizat. Ketiga, al-bisyarat. Keempat, an-nubuwat. Kelima, as-samarat. Ketiga, makanatur rasul atau kedudukan Rasul. Rumus utama tafakur, akal tanpa bimbingan, Al-Quran tertipu. Al-Quran tanpa akal lumpuh. Tanda orang yang berakal, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal.
pertama, kedudukan Rasulullah SAW. Sikap orang yang akan berbeda-beda ketika berhadapan dengan orang lain sesuai dengan kedudukan orang yang dihadapi itu. Kedua, Muhammad SAW. Kedudukan Muhammad SAW adalah sebagai salah satu hamba dari hamba-hamba Allah. Sebagai manusia, beliau SAW makan, minum, mandi, buang hajat, mengantuk, tidur, berkeluarga. Ia juga memiliki nasab. Rasulullah juga merupakan anak dari bapa dan seterusnya. Akan tetapi Rasul lahir dari keluarga yang bersih dari zina di tengah kotornya masyarakat Mekah. Nasab Nabi. Ada 3 bagian nasab Nabi SAW. Yang pertama, bagian yang disepakati kebenarannya oleh pakar biografi dan nasab, yaitu sampai Adnan. Bagian kedua yang mereka perselisihkan yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang mesti dibicarakan, tepatnya Adnan hingga Ibrahim. Ketiga, bagian yang sama sekali tidak diragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar, Ibrahim alaihissalam sampai Adam alaihissalam. Ma'rifatul Rasul, mengenai Rasul. Sifat-sifat Rasul. Rasul Muhammad SAW memiliki sifat-sifat kerasulan diantaranya. Yang pertama, al-basyariyatul kamilah, kemanusiaan seutuhnya. Yang kedua, al-ismah, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Ketiga, sidik, jujur. Rasul yang bersifat jujur, beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Ta'ala, tertulis dalam Quran surat An-Najm ayat 3-4. Keempat, al-fatonah, cerdas. Kelima dan keenam, al-amanah, terpercaya. Dan at-tabligh, menyampaikan risalah. Ketujuh, al-iltizamul kamil, komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.